Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli masih di prinsip manajemen dan bisnis. Pada hari ini kita akan belajar tentang prinsip akuntansi dan keuangan. Sebelum melanjut ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Dalam pembuatan akuntansi tersebut, maka diperlukan prinsip-prinsip untuk membuatnya atau menyusunnya. Baiklah, cekidot ke pembahasan. Pertama, konsep dasar akuntansi dan keuangan. Konsep dasar akuntansi adalah serangkaian aturan, dasar, atau landasan asumsi dan kondisi yang berlaku secara umum dalam penyusunan laporan keuangan dan wajib diterapkan pada setiap bisnis baru. 8 konsep dasar akuntansi. Yang pertama adalah konsep dasar akrual atau dalam bahasa Inggrisnya disebut accrual basic. Pada dasarnya, konsep akuntansi akrual yaitu suatu peristiwa usaha langsung diamati dan dikaitkan dengan waktu terjadinya peristiwa. Bila peristiwa sudah terjadi, pengaruhnya sudah harus diakui. Apa memperhatikan pembayarannya sudah dilakukan atau belum. Dasar kas atau dalam bahasa Inggrisnya cash basic. Transaksi atau peristiwa ekonomi yang diakui pada saat terjadinya pembayaran atau transaksi penerimaan kas dan dicatat dalam buku akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada waktu transaksi kas berlangsung. Yang ketiga, konsep kesatuan usaha. Konsep kesatuan usaha adalah informasi keuangan perusahaan yang hanya menginformasikan masalah keuangan perusahaan itu tersendiri sesuai dengan standar akuntansi keuangan perusahaan terpisah dari pemilik. Maksudnya adalah antara keuangan perusahaan dan si pemilik itu sepenuhnya terpisah. Dan keuangan para direksi. Jadi baik para pemimpin di perusahaan tersebut, keuangannya dimilikinya itu terpisah dari usaha atau perusahaannya tersebut. Dengan demikian, perusahaan dianggap sebagai badan atau organisasi itu tersendiri. 4. Kesinambungan atau dalam bahasa Inggrisnya going concern. Laporan keuangan perusahaan yang disusun secara periodik sesuai konsep dasar akuntansi dapat dibandingkan sehingga diperoleh informasi kemajuan atau kemunduran data. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa grafik. Biasanya adalah setelah akuntansi dilakukan, maka akan menghasilkan grafik-grafik yang menggambarkan situasi keuangan. Jadi pada poin keempat ini kita akan melihat apakah grafiknya naik ataupun turun. Yang kelima adalah penetapan beban dan pendapatan or matching concept. Konsep akuntansi standar selanjutnya adalah dalam penetapan beban dan pendapatan perusahaan hanya diakui dalam periode yang bersangkutan sehingga beban dan pendapatan yang terjadi benar-benar direalisasikan. Jadi kita simpulkan bahwa dalam membuat akuntansi maka diperlukan 8 konsep. Yang pertama adalah peristiwa langsung diamati peristiwa apa yang terjadi, yaitu konsep dasar akrual. Yang kedua adalah dasar cash. Setiap apapun yang terjadi baik pembayaran maupun pemasukan itu akan dicatat. Dan yang ketiga adalah konsep kesatuan usaha, yaitu keuangan perusahaan merupakan satu kesatuan dan terpisah baik dari keuangan pemilik, direksi maupun karyawan. Yang keempat kesinambungan, yaitu apakah keuangan perusahaan tersebut mengembang ataupun menurun. Dan yang kelima adalah penetapan beban dan pendapatan. Sehingga dalam ini kita bisa melihat berapa beban perusahaan tersebut dan pendapatan serta laba bersih maupun laba kotor yang ada di dalam perusahaan tersebut dengan adanya akuntansi. Kemudian 3 poin lagi adalah
harga perolehan, yaitu cost, ataupun ini juga disebut sebagai pendapatan. Pendapatan harga perolehan cost. Maaf, tipu sedikit. Yang dimaksud dengan harga cost adalah pengeluaran, yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang atau jasa dalam pertukaran. Yang ketujuh adalah konsep dasar periode akuntansi. Biasanya setiap beberapa periode tertentu akan dikeluarkan laporan keuangan ataupun akan dikeluarkan laporan akuntansi. Biasanya periode-periode tersebut dilakukan dalam kuartal, yaitu 3 bulan sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam setahun ada 4 kali pencatatan akuntansi dan pengeluaran tentang keuangan. Yang ke-8 adalah pengukuran nilai uang. Transaksi-transaksi usaha harus dapat diukur dengan satuan uang tertentu. Demikian juga dengan harta, utang, dan modal yang terdapat dalam perusahaan. Dengan adanya pengukuran dengan nilai uang ini, maka seluruh kekayaan perusahaan dapat dihitung nilainya. Kemudian kita lanjut. Pengertian akuntansi dan keuangan. Akuntansi dapat menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. Dengan demikian, secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan perusahaan. Sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan sebuah proses dari 3 aktivitas, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan komunikasi kejadian-kejadian ekonomis suatu perusahaan yang menghasilkan informasi bagi pengguna. Jadi, akuntansi ini merupakan penting untuk orang-orang yang di luar perusahaan yang memiliki kepentingan dengan ekonomi. Biasanya orang-orang tersebut adalah para pemegang saham maupun orang-orang yang mau membeli saham suatu perusahaan. Jadi mereka perlu melihat kondisi dari suatu keuangan perusahaan agar bisa memutuskan apakah ini layak untuk dibeli atau tidak. Lanjut, prinsip-prinsip akuntansi. Di dalam melakukan akuntansi pencatatan keuangan, maka diperlukan prinsip-prinsip yang harus ditepati agar akuntansi laporan keuangan tersebut transparan dan dinilai dengan kejujuran dan kebenaran. Yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi atau Economic Entity Principle, atau akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pribadi pemilik. Dengan begitu, konsep akuntansi ini dapat memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi, baik kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan pribadi pemilik perusahaan. Yang kedua, prinsip periode akuntansi. Prinsip adalah dasar periode akuntansi atau kurun waktu adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Prinsip nomor 2 ini bisa kita lihat kembali pada dasar konsep pada 8 konsep dasar akuntansi, yaitu yang nomor 7, yaitu konsep dasar periode. Biasanya laporan keuangan akan dirilis setiap 1 kuartal atau 3 bulan sekali. Meskipun ada beberapa perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan 2 kali dalam setahun, yaitu 6 bulan sekali. Tapi kebanyakan perusahaan mengambil bahwa laporan keuangan tersebut dalam 3 bulan sekali, atau bisa kita hitung dalam setahun ada 4 kali laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nomor 3 adalah prinsip biaya historis, yaitu prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh
Kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. 4. Prinsip satuan moneter, yaitu prinsip dasar akuntansi ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibat hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dengan nilai dengan satuan uang. Transaksi non-kualitatif, mutu, prestasi, dan sebagainya tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Hal ini sesuai dengan konsep 8 konsep akuntansi, yaitu poin terakhir, pengukuran dengan nilai mata uang. Baik, lanjut. Prinsip kesinambungan usaha. Hal ini juga sesuai dengan konsep-konsep akuntansi dan keuangan, yaitu prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Yang keenam adalah prinsip pengukuran penuh atau full disclosure principle. Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan penuh, yaitu transparan dalam menyajikan informasi yang inovatif, maksudnya informasinya informatif, serta dimaklum sepenuhnya. Apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberi keterangan tambahan. Informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Jadi, prinsipnya nomor 6 ini merupakan prinsip dari diri sendiri, hati nurani, bahwa terjadi dengan kebenaran dan transparansi antara laporan keuangan dan kenyataan yang sebenarnya. Jadi tanpa menutupi. Baik, masuk poin nomor 7 adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, dan yang lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal baik besar maupun kecil yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Yang ke-8, prinsip mempertemukan atau matching principle. Maksud dari ini merupakan mempertemukan dalam akuntansi dasar adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Jadi maksud hal ini adalah menyatukan antara pengeluaran dan pendapatan sehingga bisa kita jumlahkan dan menghasilkan biaya bersih atau laba bersih. Prinsip konsistensi atau konsistensi principle. Prinsip ini diartikan sebagai prinsip akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten. Tujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan sebelumnya. Yang ke-10 adalah prinsip materialitas, yaitu prinsip akuntansi yang mempunyai tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan, namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori yang ada. Maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang sifatnya material atau imaterial. Maksudnya, setiap informasi akuntansi memiliki nilai nominal dan bisa dijual. Semuanya diterapkan sesuai dengan ranah akuntansi yang orientasinya kepada pengguna laporan keuangan. Ya, meskipun bila prinsip-prinsip ini ditepati, maka otomatis tidak ada yang namanya korupsi maupun ketidakjelasan dalam manajemen ataupun dalam laporan keuangan. Tapi nyatanya di Indonesia bisa kita lihat beberapa perusahaan yang tidak yang paling banyak adalah tidak melaksanakan prinsip periode akuntansi atau pengeluaran catatan keuangannya itu terlambat dari yang seharusnya dijawabkan, atau tidak terjadinya transparansi sehingga akan membingungkan orang-orang. Demikian dari saya, Muhammad Qaldi. Saya berharap dengan ini orang-orang dapat tergerak hatinya untuk melaksanakan
prinsip-prinsip tersebut agar sebuah akuntansi tersebut benar-benar dapat dinilai. Karena nilai dari akuntansi tersebut adalah kebenaran. Baiklah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.